membekam, kita ada rabaan untuk pasien untuk menentukan jenis penyakit yang sering diderita para pasien. Lihat ujung jari masing-masing. Perhatikan. Modul belum dibagi ya? Lewat PDF. PDF dibuka masing-masing. Ya, di PDF masing-masing. Biar nanti kita sama-sama bisa tahu. Ini kan mulai jelas nih. Kalau di PDF kan terang loh. Lihat. Terang nggak? Pak Dimas yang belum masuk. Ya, belum masukin terus. Iya, saya masukin. Mas Anto, udah masuk? Udah. Ya? Siapa namanya? Yang belum masuk. Lili. Pingin ke saya dah WA nomornya. Iya. Baik, lanjut ya. Namanya. Udah tunggu belum? Ya. Belum. Udah. Udah tungguin. Bu Lili udah masuk. Ya. Nama saya Baik, namanya. perhatikan. Ini adalah saraf pembungkus jantung. Yang di tengah sini usus saraf usus. Di sini adalah karbon kehitaman. Di sini bilik-bilik putih. Ini saraf limun ada di sebelah kiri. Sebelah kiri jari apa namanya? Jari manis. Saraf jantung ada di sini. Bengkak, air ginjal, kelopak, bobol darah. Nah, kalau seandainya ada orang misalnya darah tinggi dan sebagainya, dibocorin intinya. Oh, kalau dalam ini Pak. Semuanya tidak apa-apa. Karena ini kan pembungkus jantung. Ini dibocorin gitu Pak. Keluarin dikit-dikit. Oke. Nah, kita mulai. Silakan dari masuk di sini dulu baca. Sembilan. Dibaca dari handphone nggak apa-apa. Sembelit dapat dilihat pada bagian jari telapak tangan atau bagian belakang dari jari tangan, yaitu garis jari tangan berwarna hitam gelap. Nih, di sini gelap. Kalau di sini tukang refleksi tebel-tebel ya, adanya di sini. Jadi di sini hitam-hitam ini, di ruas-ruas ini lebih hitam ketimbang yang Biasa. ya lebih kereng gitu loh. Nah itu menandakan berarti sembelit. Nah, jadi ketika orang datang ini jangan langsung misalnya nih, ya sembelit gitu, jangan terlalu stres. Jadi kita raba-raba gini aja sambil melihat. Oh ini kita nggak tahu sambil ngobrol itu kan kita mencatat. Nah ini adalah acuan kita untuk menentukan titik. Gitu loh. Misalnya dia dominasinya sembelit, berarti yang kita ambil titik sembelit. Jadi nggak kemana-mana. Jadi ngirit. Gitu loh. Ada pun misalnya nih ada orang biasa dibuka penuh nih, tiba-tiba cuma dibuka 3. Protes kan? Bayarnya sama 120. Nah caranya dibekam semua tik-tik semua, tetapi yang dibolongin cuma 3. Yang Paham, titik ya? sembelitnya Ya, aja. itu aja. Yang lainnya buat kembang aja. Nanti Biar dia bertanya Pak. Kok yang lain nggak dikeluarin? Gitu. Ya jadi gini, kita meyakinkan bapak ibu kebutuhannya itu. Kalau saya kasih yang ini kan ibu nggak butuh, nanti malah jadi bermasalah. Mau? Oh iya deh. Yang penting kita bisa menjelaskan. Iya. Tapi kalau misalnya, kok di sana darahnya banyak, di sini masih sedikit. Bu, bapak kebutuhan ibu seperti ini. Saya tidak berani melakukan di luar kemampuan saya. Menurut pengamatan saya itu butuhnya cuma ini. Ibu misalkan hanya butuh 1 gelas, mau nggak saya kasih 1 galon? Sayang, airnya mengalir kemana-mana. Jadi kita diberikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu, ya. Nih, oke. Selanjutnya Mas Rifai baca. Usus dan pencernaan. Keadaan usus dapat diperlihatkan pada jari jempol. Pasien diminta membuat tanda istimewa dengan jari jempol ditegakkan. Bila terlihat jari jempol bengkok, menunjukkan adanya masalah usus atau sembelit atau masalah pencernaan. Cukup. Jadi suruh begini. Jadi relax. Kan kalau orang misalnya suruh begini, dia kan nggak dibikin-bikin, ya kan? Nah, tinggal gerak aja, gerak begini sambil lihat begini. Nah, kalau misalnya ininya agak begini, tapi kalau begini kan, ya relax nih.
Misalnya itu teknik aja gitu loh. Jangan sampai kita memperlihatkan kita lagi mendiagnosa. Kalau diagnosa dianya udah horor duluan, takut. Akhirnya dia enggak, saya nggak mau dibekal, udah kelihatan tahunya ketahuan penyakitnya kan malu kan gitu. Jadi kita punya trik sendiri untuk mendapatkan itu. Baik, Pak Heri, monggo. 3. Migren dan wasir. Tanda adanya migren diperlihatkan dengan garis hijau atau kebiru-biruan di telapak tangan. Kalau orang tersebut tidak menderita migren, mungkin ada gejala wasir. Ya, baik. Sebentar. Nih, di area sini ada garis hijau kebiru-biruan kayak otot ini loh. Kayak otot seperti ini, tapi adanya di sini. Bapak kiri apa kanan, Pak? Kanan dan kiri. Dua-duanya. Salah satunya aja, Iya. nggak apa-apa. Ini gua nggak bisa ini. Biru-biruan gitu ya. Ya. Jadi kalau ada orang sini sakit kepala, biasanya di area sini itu ada biru, agak biru. Nih, di sini nih. Di sini agak biru. Kalau nggak dia sakit kepala, biasanya agak pasir. Jadi BAB-nya agak susah, dikit ada keluar darah. Gitu loh. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah cukup dengan menggunakan metode bekam? Enggak. Ada herbal pendukung. Begitu loh. Ibarat motor, servisnya rutin setiap bulan, tetapi bensinnya diisinya sembarang gitu. Artinya apa? Terapi dengan herbal itu nyata. Jadi teman-teman jangan malu membawa herbal. Yang penting herbal itu kita kuasai pemanfaatannya dan kegunaannya. Misalnya nih darah tinggi, kata orang minum ini, jangan kata orang. Jadi kuasai apapun. Nah, untuk saat sekarang ini saya lagi memperdalam teh dari tahun 2015. Gitu. Jadi ketika orang nanya teh buat apa, insya Allah saya bisa memberikan solusinya. Gitu. Oke, wasir. Kalau sudah wasir seperti ini, otomatis berdarah-darah tuh. Obatnya pakai apa? Yang berhubungan dengan ini pencernaan. Di antaranya saya gunakan satu tahun kalau saya. Nah, nanti dikombinasikan dengan teh. Baik. Terus Mas Pur? 4. Alergi atau sinusitis. Terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan yang terletak di bawah jempol. Bila ada tanda kebiruan, ini adalah gambaran bahwa orang tersebut menderita sinus, alergi, atau asma. Jelas nggak di handphone? Jelas. Jelas ya. Nih, di sini ada biru nih. Kayak saya nih. Saya alergi. Saya sinus. Alergi dingin, alergi debu. Saya kalau misalnya di AC, saya kadang-kadang suka keluar untuk cari angin dulu. Nggak kuat saya di dalam. Ini ada biru. Makanya saya nggak tahan dingin. Termasuk nggak tahan asap rokok. Makanya kalau ada yang merokok, saya suka menghindar. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau terus selanjutnya Mas Anton, kolesterol. Hah? Oh itu di sampingnya. Dia nggak bisa baca kan, Pak? Handphone? Baca. Handphone Dia gimana? nggak punya handphone, Pak. Ada nggak dibuka? Nah maksud saya gini, teman-teman aktif melihat karena nanti kalau di luaran sana nggak mungkin kan lagi ada pasien. Ntar dulu ya, saya lihat kampusnya. Ada? Udah lanjut ah, Mbak siapa? Ibu. Iya ibu. Saya Iya. suruh baca nomor 5. Iya bu siapa namanya? Butina, monggo dibaca nomor 5. Kolesterol pada bagian telapak tangan, bagian ujung jari-jari terlihat berwarna lebih merah. Nih, di jari-jari ujung sini lebih memerah ketimbang yang ini. Yang ujung sini lebih memerah dari yang sini. Itu menandakan kolesterolnya tinggi. Orang yang suka ambek-ambekan biasanya lebih dominan. Seperti itu. Oke? Lanjut, Mbak Juli. Nomor 6. Toksin atau keracunan. Bagian telapak tangan mengeras pada petani atau orang yang menggunakan tangan seperti petani. Sulit untuk membedakan. Ya, terus? Diperlihatkan pada buku. Bila ada tanda bergelombang naik, itu pertanda toksin atau asam urat tinggi. Ya, nih di kukus ini kalau dipegang begini ada bergelombang. Kalau bahasa Jermannya ada undagan.
Iya, ada tanggulnya. Gerjel ya? Apa? Iya. Bergelombang. Iya. Iya, aku. Itu asam Kenapa urat. semuanya ada aku? Iya, pokoknya usaha kita mah ada lah. Masa sih? Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikannya aja. Ada pasti. Bergelombang. Berarti toksin. Nah, yang suka minum obat-obatan sembarang dahulu kala 5 tahun yang lalu minumnya ini minum ini itu akan nampak di sini. Oke. Lanjut Bu Neneng. Anemia. 1. Telapak tangan terlihat pucat. 2. Pada bagian kelopak mata berwarna pucat. Oke, telapak tangannya pucat. Kalau ditepuk gini, begitu begini, memerahnya lama. Memerahnya lama. Itu susah juga. Nah, coba pasangan masing-masing buka ininya. Iniin, dilihat. Ininya pucat enggak? Ayo pasangannya mana? Ayo. Ayo pasangannya mana Mas Anton? Ayo Mas Anton. Kenapa ini? Tahu mah gua aduh, tahu jangan sunnah. Jangan cemburu. Ya, dilihat. Lihat. Nah, makanya pucat enggak? Kelopak matanya pucat enggak? Oh iya nih. Merahnya. Pucat Ambil lu 5 kali. Mata duitan ya, Pak? Mata duitan. Makan buah Kamu yang ngomong ya. makan Lu kira-kira. makan buah. Ya, kalau pucat siapa yang gue banget? Biasanya suka pusing. Kalau habis duduk mau berdiri apa? Iya, saya. Nah, Ini rendah. Ya, anemia. Rendah. Anemia. Makan buah-buahan yang berwarna merah. Bisa. Terus buah bit. Bit Buah nomor bit, 1. buah naga. Buah naga, Naga bonar. Tapi asal jangan lendir merah ya. buah duit. Oke. Lanjut, Bu. Ya. Apa nih? Kapan? Tekanan darah rendah. Tekanan bagian kuku bila warna merah lambat kembali, ini tanda tekanan darah rendah. Nih. Jadi ketika diginiin, dilepas merahnya lama. Lambat. Merah banget, Berarti Bu. tekanannya darah rendah. Enggak berubah. Jadi kalau dipakai tensi sistoliknya itu rendah. Coba. Ya, bawah itu. Bahkan saya pernah ada 70/40 Masih udah lambat. Kalau lambat. Tapi suhunya tinggi. 38, 37. Serem kan? Ternyata orang lain gue. Ngapain ya? Orang lain gue. Oh, lambat mah enggak ada darahnya. Paham ya? Udah kelihatan? Ya lanjut. Bedanya Ayo. sistolik dengan distolik. Kenapa? Bedanya sistolik dan distolik. Sistolik itu pembuluh ke jantung. Rasaan Sistolik biasa. dari jantung kebalikannya. Jadi misalnya gini, pompa nih, pompa baliknya. Jadi pembuluh baliknya. Pembuluh baliknya harus minimal tadi 80. Kalau di bawah Darah berangkat dipompa dari jantung ke seluruh tubuhnya itu kecepatannya 120. Baliknya pulangnya dari 80 ke jantung lagi 80. 80. Kira-kira begitu. Terus di bawahnya lagi kan ada tuh 1, 2, 3 kan itu jantung. Nah, kalau untuk detak jantung, biasa teman-teman kalau nanti di level 2 itu nanti belajar palpasi. Palpasi, jadi detaknya cek. Nah ini jantung paru-paru berjalan. Ini nanti kita bisa baca lewat peraturan. Sabar, nanti ada ini coba ya. Kita belajar titiknya dulu. Oke, lanjut. Terus 9. Masalah kewanitaan dapat dilihat pada jari kelingking. Kelainan berupa perubahan fisik seperti melengkung atau bengkok dan lain-lain. ini khusus Ada wanita. adanya masalah peranakan, jantung, keputihan, sembubut, haid tidak normal. Sembubut apaan sih, Pak? Sebelumnya kalau haid nyeri. Oh, nyeri. Itu kalau haid nyeri. Biasanya anak-anak gadis itu Yang nyeri daerah mana aja? Perut. yang nyeri haid biasanya di mana? Perut sama Harus saya nggak haid. Gua masih Ya, paham ya? Yang haid, yang ngalamin haid pasti sakit. Ya, tapi nggak mungkin di orang sana ya? gitu loh. Enggak ya? Oke. Oke, jarinya
agak melengkung ke dalam atau keluar. Gini Pak, nih. Jadi posisinya gini, posisi begini natural, tapi agak bengkok keriting. Aku banget dong. Enggak, Mbak. Kalau ini kenapa nih Pak? Coba kasih tunjuk. Ini kenapa bengkok sih? Cacat deh. Sini yuk, Kak. Yang ini, Pak, ini ada. sini Pak. Ah, Ini ada kan? ini agak Kita nggak normal. Aku enggak. Ini Mbak Yuni. Mbak Yuli. Pokoknya gue banget enggak gitu, kalau gue banget ya itu tadi. Gue banget. Ya, baik lanjut. Terus berputar. 11 ya. 10 masalah khusus besar atau kolon. Terlihat perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Bila jari manis ada perubahan fisik atau bengkok atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil atau lambung dengan gejala muntah-muntah atau di daerah perut. Aku banget. Ini bisa berkaitan dengan mah. Jadi ketika sering mual, mulutnya pahit, terus suka sakit di area perut seperti ini, itu menandakan asam lambungnya berlebih. Tandanya itu tadi jari ininya agak bengkok di dalam, bahkan keluar. Rata-rata seusia kita ngalamin itu. Karena makanan dari sudah dalam bahasa ya. Baik lanjut terus. Lanjut. Masalah jantung diperlihatkan pada jari tengah. Bila ada perubahan fisik bengkok ke kiri atau ke kanan, itu tanda masalah jantung. Wajar jantung. Berkeringat di telapak tangan, berkeringat di telapak tangan, itu tanda ada kelainan atau masalah jantung. Baik. Jadi jari tengah perubahannya fisik bengkok ke kiri atau ke kanan ada masalah jantung. Bukan sakit jantung, ya, tapi ada masalah. Apa? Sumbatan area jantungnya di pembuluh jantungnya terganggu. Ya bukan sakit jantung ya, nanti perlu dipahami bahwa bukan bisa untuk sakit jantung, enggak. Tapi ada gangguannya karena aliran darah yang ke jantung tersumbat sehingga dia suka berdebar-debar, keringet dingin mudah ada di telapak tangan. Nanti ada yang kecil. Baik lanjut. Jari luas. Yang baca siapa? Apabila bagian jari luas terakhir yang berdekatan dengan telapak tangan menjadi gemuk besar, ini tanda ada masalah jantung. Ginjal. Masalah ginjal. Ya. Sudah? Bila Nih. perut ada Terus. tanda kurang air. Nah, ini dari sini gemuk. Saya gemuk nih Pak. Nih, Mau cari semua. gerijinya namanya Itu ya ya Allah. Allah. Biasanya diceturin. Wow, itu diamond. Paris. Lo pamer lo, biasanya pamer. Cincin Pamer, lo. pamer. Cincin. Ada Iya. Pamer. mijitnya enak. Ini ya. Biasanya. Iya, pamer. Emang enak Pak begini Pak. Ntar nyobain Pak. Iya. Oke. Nah, terus kalau ada kerut-kerut kayak orang habis cuci. Ya. Di sini berarti kurang air. Dan ada satu lagi tanda yaitu ketika kuping kita berdenging. Kalau kuping kita berdenging itu menandakan ginjal kurang air. Saya Dia cepat-cepat minum. Bukan ada yang ngomongin. Ya ngomongin cepet-cepet ambilin Tapi air. kalau dia keseringan itu gimana Pak? Ada masalah ginjal. Jadi harus minum air terus. Enggak, maksudnya ada masalah ginjal. Itu perlu terapi. Biasanya gini, dulu biasanya nasi anak itu Polos banget. kalau zaman dulu saya sih pakai nasi merah. iya kalau gini. Nah sekarang kan ada tuh terapinya pakai candle. Iya, iya. Nah itu bisa dipakai. Tapi jangan terlalu sering, ya minimal 3 bulan sekali itu apa? Jangan terlalu sering karena kita juga butuh kotoran kita butuh untuk menjadikan jadi minuman yang bagus. Pakai lilin loh, diginiin loh. Lanjut. Atau ketidaksimbangan hormon dengan tanda seperti keinginan seks atau
hanya di kuku jempol. Nih, bulan sabit itu ayam putih. gini. Garis gitu ya Pak ya? Nah, Ada garis. putih-putihnya adanya hanya di jempol. Kalau yang lainnya ada putih-putih berarti ada masalah tuh. Oh iya. Bisa jadi ada keputihan, bisa jadi harus dicolek bolak-balik baru Nah bangun. iya itu dia Pak, saya begini Pak, kalau colek saya di sini. Saya ada. Ada gulanya harus dibolak-balik baru bangun. Ada. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya adanya di jempol doang, jangan dicolek. Barunya berarti itu udah. Iya. Kan tunjukin kalau ada yang lain kan, saya jemput. Aku semua. Ya, capek banget enggak? Itu terapinya Pak. Wah. Suami saya sampai kamu ke dokter sama mah kok kamu gak ada nafsu. Iya. Nanti tuh boleh Pak. Kalau gitu perlu lakukan itu. Udah. Oke, lanjut. Ayo. Hah? Ayo lanjut. Nah, empat. Bisa juga, ini kan untuk perempuan ya. Bisa juga untuk laki-laki sebentar. Sebentar. Durasinya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau sudah cuma ininya ini, asalnya lama. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh, gitu ya. Itu bisa dikasih ke sana. Ya, assalamualaikum. Udah Bang. Lah ngapain dong? Kalau ini dalam nih, kalau pribadi. Tes colok ya Pak. Cuci tangan juga tidur kan. Baik, lanjut. Ayo terus. Ini siapa? Masalah. Belakang. Gue. Kan? Ya udah di handphone ada kelihatan. Selanjutnya. Lanjut 14. 14 masalah angin ditunjukkan dengan spot warna putih pada telapak tangan. Bila spot berwarna merah ini tanda penggunaan obat kimia atau drug atau narkoba. Yang kedua bila semua merah ini tanda penderita panas. Yang ketiga pada jari jempol bagian dalam sampai ujung bila ada cekungan atau kempot dan lunak. Ini tanda orang tersebut mempunyai masalah pernapasan atau sinus atau alergi. Yang keempat jari telunjuk dan jari tengah bila diregangkan jangan dipaksa. Rasa sakit ini tanda masalah sembelit. Yang kelima bagian ujung jari kelingking bagian dalam bila kempot ini tanda sek yang menurun. Yang keenam pada penderita pingsan tekan kuat pada bagian bawah tengah hidung sampai orangnya sadar atau tekan pada ujung jari kelingking. Jari kelingking kalau ini kempot, nah itu berarti masalah. Apanya Pak coba lihat Pak. Sama alihnya. Bisa. Kalau Yuli nggak ada kempot-kempotnya loh Yul. Ya, jadi kalau misalnya yang ini sinusitis biasanya ini lunak, agak lunak, lembek-lembek bagaimana itu. Sinus. Biasanya orang ada DC, gangguan paru-paru itu di sininya lembek dan lengket, agak lengket. Biasanya. Nanti teman-teman akan ketemu di lapangan. Ya. Terus jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V begini. Kalau diginiin ininya sakit. Begini sakit. Kalau enggak. Ini aja Pak. Iya gini aja. Gini sakit. Ini akan terjadi semua. Yang sini. Iya sininya yang sakit. Sini yang sakit ya? Ini Oh enggak. enggak. Kirain sininya. Saya pulang-pulang ya. Iya gini. Oke. Ya, oke. Lanjut. Nah, jadi ketika kita mau bekam ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan. Makanya teman-teman harus punya ini. Ini adalah lembaran pasien. Ada nama, ada tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Kenapa harus pekerjaan? Karena kita menghadapi orang ini bergantung pada pekerjaannya. Contoh misalnya ada orang kerjanya duduk di depan komputer. Biasanya badan-badannya pegal area pundak sini sama di pinggang. Jadi area ini yang harus kita eksekusi. Ada yang orang kerjanya mobile sama sini manggul gitu. Dia butuh energi ekstra untuk di area ginjal dan paru-parunya. Ini untuk menentukan titik seperti itu. Dan ini harus diisi sebagai rekam medik kita.
para pengobat tradisional jarang sekali mencatat pasiennya. Saya punya catatan pertama dulu waktu membekam masih ada pakai tulisan tangan. Nah ini sudah dibikinkan seperti ini, tapi tinggal ditulis nomor teleponnya. Nah ini sebagai data kita, database. Jadi kita sudah membekam berapa orang dalam karirnya sebagai pembekam ada di sini. Dan ini berlaku kepada teman-teman yang pengen lanjut ke level 2 harus ngisi 30 pasien. Baru masuk ke level 2 dan boleh masuk kerja di Anjing Masas menerima orderan. Setuju nggak? Setuju. Iya, jadi nanti teman-teman di lapangan nggak dianggap ecek-ecek gitu loh. Dan ini melindungi teman-teman juga biar menjadi profesional. Kalau hari ini lepas dari sini terima pasien, khawatirnya ketemu yang lagi anfal terjadi malpraktek, kena ya semua. Kan gitu. Ini untuk menghindari, makanya dari mulai sekarang bekam 30 orang siapa aja, saudara, suami, terus teman-teman sekitar, yang penting 30 orang. Dan setiap membekam diupload di grup. Nanti titiknya nanti akan saya koreksi. Oh ini kurang kesini, ini kurang kesini, dalam rangka untuk peningkatan. Jadi nanti jangan sampai nanti nggak pernah praktek. Saya nggak tahu gitu loh posisinya di mana ini orang bekam. Kan kalau nanti dikasih titik-titiknya kan nanti dipraktekkan. Sudah posisi begini betul nggak? Nanti kan teman-teman kan ada yang nggak sempat dapat pasien kan termotivasi untuk membekam. Jadi hari ini belajar membekam harus bisa membekam. Minimal diri sendiri. Bawa alat semua? Wah. Oke, nanti membekam diri sendiri dulu. Tusuk sendiri. Ya, baik. Tanyakan pada saya berapa tekanan darahnya atau berapa? Tanyain tidak apa-apa. Bu, tekanan saya berapa? Oh, saya 120 misalnya. Seperti itu. Yang penting gini, untuk sederhananya kita pegang di area pinggang. Kalau daerah sininya anget, di sininya hangat, nggak apa-apa. Jadi itu normal-normal aja. Tapi kalau di sininya dingin, di sini dingin, lakukan pemanasan biar nanti agak panas. Nah, ada satu pijatan untuk menurunkan tekanan dan menaikkan. Jadi ketika kita pengen menaikkan dari sini, lempengan ini dipijit ke atas. Jadi sambil nunggu, sambil ngobrol naik ini dipijat ini ke atas. Untuk menaikkan sampai dia kondisinya hangat. Kan nggak mungkin kan begitu datang jauh-jauh balik lagi karena kondisinya dingin. Ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menaikkan. Jadi pijat ke atas. Kalau untuk menurunkan ya turunin. Ya kira-kira 5 menit lah. Sambil ngobrol sambil menyiapkan sesuatu. Paham? Paham. Oke, lanjut. Yang ini ada yang ditanyain? Nanti tanyain aja lah. Kan udah ada di modul, bisa ditanyain di grup ya. Ini peralatan untuk yang sudah ada kliniknya. Semuanya ini sampai nanti di titik-titik ya. Ini relaksasi. Nanti akan dipraktekkan. 1, 2, 3, 4. Nanti ini pasangan ya, sama prakteknya sama ini Mas Heri sama Mas Pur, Anton sama Mas Bobo. Nanti pasangan masing-masing. Nanti pasangan. Oke, ini. Nah, ini yang nggak boleh rekam. Suka ada request macam-macam. Bisa nggak ini buat ini misalnya payudaranya kurang ngontok misalnya ya? Iya Pak, memang kurang. Ada kopnya khusus. Ada kop khusus. Nanti kita ajarkan untuk si Panji. Untuk si Panji itu gede loh. Si Panji sama untuk namanya si Koko, si Siti, si Koko. Apa? Kalau udah masih bisa. Bisa. Yang penting masih bisa kesedot. Kalau kesedot turun lagi nggak bisa. Praktek dong Bisa. pasti turun Pak. Oh enggak maksudnya kan ada tuh di kop dibiarkan beberapa saat udah turun gitu lah, itu udah kurang layak. Tapi kalau di kop masih dikit, kalau bahasanya cengkramannya masih radial, itu layak. Bapak Ini kan Bang. tunggu aja kelasnya nanti. Namanya Bapak tahu sih Pak. Eh? Bapak tahu. Apa Ya iya, saya kan suka kopi. Iya. Tolong pakai kopi Pak. Jadi nanti ada itu ya. Baik.
ada pemburu besar. Nih, Ayah. boleh. Sini, boleh. Untuk tingkat dasar jangan dulu ya. Kalau untuk mahir nanti saya ajarin. Kalau untuk mahir gimana pun bisa. Tapi untuk dasar jangan dulu. Ada varises, tumor otak, jaringan longgar nggak boleh. Jangan dulu, ini dihindarin. Ya. Area tubuh yang dekat pembuluh besar itu di mana? Sini. Kalau ke sini nggak boleh, kenapa? Di samping ini berbahaya, ini aromanya juga kurang sedap. Asrobong baby. Jadi yang ada pasiennya pingsan karena aroma. Oke. Kalau ada habis dipegang gatel, habis dipegang pegel, terus kulitnya benjol, ngantuk, ini adalah efek positif. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti ketika orang buka, oh saya habis dipegang Bu Nenek gatel-gatel, jangan-jangan alatnya kotor. Ya tenang aja, biarin aja. Oh, penjelasannya, oh iya Bu, bagus, berarti respon ibu cuma gatel. Ada loh Bu yang responnya langsung benjol-benjol. Udah gitu aja pokoknya. Terus ada yang benjol, bagus Bu, respon ibu benjol-benjol, yang disuruh gatel-gatel doang. Udah gitu aja, biar dia orang tenang. Kok saya langsung pegel-pegel ya, oh bagus banget, pegel-pegel Bu, yang disuruh gatel doang. Udah gitu aja. Budigan lagi ya. Gitu lah. Nah, kalau pingsan, nah tadi begitu pingsan ada tanda-tandanya keringat keluar. Iya. Atau berkunang-kunang. Sini dingin. Itu aja. Kalau ini sudah dingin, cepat-cepat buka. Nah, gimana kalau sudah terlanjur pingsan? Nah, Iya. sudah Nafas pingsan. buatan. Jangan nafas buatan. Ditekan dari sini. Satu, dua, tiga, terus sambil terus dikasih apa-apa, tarik nafas, tarik nafas tuh. Kalau pingsan nggak tahu Pak ya. Enggak, maksudnya dia kan layak tuh. Lebok gitu kan. Langsung itu langsung pencet aja sini sampai dia kaget. Nah, itu berarti udah respon. Kalau sudah seperti itu, cepat-cepat kaki ditarik ke atas. Biar nanti aliran darahnya langsung ke otak. Kalau sudah bangun, kasih minuman es teh manis, kasih gula. Jangan Teh hangat ya Pak. Pak, bisa nggak sih? Saya pernah dengar nih teman saya katanya habis bekam suaminya dia tuh sampai yang kayak orang mau meninggal tuh sampai ngorok-ngorok gitu. Itu kenapa Pak? mau pingsan, itu mau pingsan. Iya, dia kenyang gitu. Iya, gitu. tanda-tanda pingsan. Oh, dan Ada itu reaksinya berbeda. Ada yang ngorok-ngorok, ada yang langsung tahu-tahu. Saya pernah membekam, jadi ketika dibekam orangnya tampaknya tuh dari ujung kepala sampai kaki. Spiderman. Baru 3, 1 yang ditusuk gelap. Dia bilang, Pak, memang kalau dibekam gelap ya? Iya Pak. Udah gelap belum? Udah. Saya copot, udah. Nah sekarang saya copot. Gimana Pak? Gelapnya udah berkurang? Udah berkurang. Jadi tahunya dia bekam itu bikin gelap. Kita jangan panik. Oh, saya mah takut makanya. Jangan kayak orang-orang misalnya ngorok meninggal kayak Kemungkinan ngorok. Padahal kita panik kan. Tapi jangan panik. Itu adalah respon positif. Jadi ketenangan kita dibutuhkan. Apalagi yang nonton ada nih. Panik kan. Waduh. Udah tenang aja ya begitu. Jadi kita udah gitu aja. Copot kopnya, dulu copot, bersihkan darahnya, dibandingkan, kendorkan sabuknya dan sebagainya, kasih terapi ini. Jangan diberi minum ketika lagi pingsan. Ya iyalah Mak, kan lagi tidur. Iya, jangan kasih. Dan biasanya kan ada tuh dijejel-jejelin kan, jangan. Apalagi dilengkahin terus dipikir-pikir gitu. Kemungkinan salah satu diagnosis ya Pak. Ya, makanya itu kalau seperti ini berarti kondisi kita diagnosanya agak berat atau kondisi si pasien lagi stres juga. Makanya ada titik-titik tertentu yang tidak mesti diambil banyak aja. Misalnya butuhnya 3. Lanjut. Baik, nih tadi ya. Ambil nafas. Makanya begitu mau pingsan, tarik nafas Bu. Dan kalau sudah pingsan seperti itu, tepuk tangan sebelah kiri. Ini adalah memompa jantung. Nah, gitu. Dari sini. Sebelah kiri. Udah, itu. Siapkan 1 Makanya nanti Bapak Ibu sekalian harus Kasih air Pak mukanya. Kalau pingsan nggak ada temannya yang ngomong siapa? Kalau pingsan nggak ada temannya yang ngomong siapa? Nggak mungkin ada temennya. Kagak mungkin. lagi dipegang. Yang dipegang. Yang bukan orang.
ketika bekam terapisnya pingsan. Atau ada pulang. Iya, tahu dianya ngorok sama-sama pingsan. Tapi itu jarang. Kata orang sana apa itu? Oke. Nah, setelah selesai bekam, nah, anjurkan tidak melakukan aktivitas berat. Habis dibekam istirahat. Istirahat minimal banget tidur setengah jam. Jangan sampai nanti habis dibekam biasanya kan ada yang stres tuh, main futsal, main ini main itu nanti terjadi sakit. Saya pernah dipanggil gara-gara pas ini masuk rumah sakit 2 kali. Nah, itu dia stok tebak. Wah, rumah sakit pas begitu dipanggil. Wah, saya merasa SOP-nya benar ya, saya tanya gimana kronologisnya sampai bisa masuk rumah sakit. Dibekam jam 7, selesai jam 9, jam 9 main futsal sampai jam 2. Nah, udah kenapa kan? Nah, udah ini kesalahanmu. Kan suruh istirahat. Jadi ketika dia ada ngadain aktivitas fisik terlalu berlebihan, dia akan ngedrop. Oh iya benar Pak. Ngedrop. Nah itu harus kita kasih tahu. Jadi teman-teman nanti ketika ada pasien, ibu nanti setelah bekam istirahat ya, tolong setengah jam atau 1 jam. Silakan. Termasuk nanti mandinya setelah 3 jam. Kalau habis dibekam terus mandi, kalau kondisinya kurang fit, bisa meriang. Kalau sudah meriang, nanti bisa lain bekam. Saya 2 kali masuk rumah sakit, orang habis dibekam. Dipijit boleh nggak habis bekam? Kenapa? Pijit. Sebaiknya dipijit sebelum dibekam. Kalau setelah dibekam, khawatir nanti pori-porinya kan masih luka. Ketika dipijat, nanti keluar darah sisanya. Oh jadi pijat dulu. Dipijat dulu, baru dibekam. Kalau misalnya, kalau begitu kan ada 2 tuh terapinya kan, antara pijit dan bekam. Berarti kafalannya harus 2. Oke, terlalu dingin. Ini silakan dibaca, kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Ini peralatannya. Kenapa saya anjurkan untuk bekam pakai nampan stainless? Jadi stainless itu identik ya. Lancing itunya. Nih, pen bekam. Itu ya. Kalau kita menggunakan stainless, minimal standar kesehatan itu ada. Jarang di rumah sakit saya nemuin nampan plastik, kecuali di warteg. Buat tempat gorengan. Iya, gitu ya kan, udah pakai stainless saja. Kalau ada, kalau usahakan kalau untuk menjadi produk profesional pakai itu. Jangan sampai nanti ngeluarin produk nanti salah paham. Jadi ada pakai nampan plastik, dikiranya buat apa gitu. Ya iya, gorengannya itu di bumbu. Ya. Nanti itu Pak, itu klaim arteri apa tadi Pak? Arteri. Oh itu untuk ambil kapas apa sih? Ya ini bisa buat nyemplungin pop di klorin, tapi kalau menggunakan sarung tangan. Iya kita pakai handuk ya. Kalau ini untuk yang posisi-posisi susah. Buat dart sih. Oh bisa. Itu harus ada itu Pak ya? Harus punya itu. Harus punya itu. Enggak. Kalaupun punya, pemanfaatannya tidak begitu. Tapi kalaupun ada, enggak apa-apa. Nanti di level nanti diajarin cara menggunakannya. Bengkok apa? Bengkok Pak? Bengkok apa bengkok? Bengkok itu tahu nggak namanya kayak namanya ya, bacon. Kalau itu nggak usah. Ya kayak orang sunat. Ini kan ini peralatan. Jadi ini peralatan bekam yang disinfeksi. Artinya apa? Yang dipakai berulang-ulang. Nih, peralatan bekam yang disinfeksi. Jadi tidak sekali buang, tapi dipakai berulang-ulang. Nanti ada yang peralatan bekam yang infeksius, yang langsung dibuang. Kali ini yang disinfektan, yang tidak tidak sekali buang, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Nah, untuk sterilisasinya teman-teman bisa bawa klorin. Klorin itu bisa Baiklin. Takarannya 1 bungkus Baiklin itu bisa buat 1 liter. Jadi misalnya kemana-mana yang bekam nih pakai klorin, taruh di bak, baru kasih. Makanya bawa yang kecil. Kalau bawa yang kecil pakainya ada kan itu donat, nampan donat yang ada tutupnya loh. Apa sih? Iya.
Nih, kayak begini. Oh iya. Ini di samping kita buat tempat herbal, kita bisa buat cuci. Jadi kalau buat cuci herbal keluarin ini buat cuci. Jadi kita tidak mengandalkan dari pasien, customer. Itu menjadi profesional. Jangan sampai kita, Bu, pinjam mangkok dong. Bu, pinjam baskom dong. Nanti bingung. Lah gimana ini terapis gitu. Seperti itu. Harus sebaiknya ya kalau misalnya tisu wajar, tisu. Mohon maaf Bu, ada tisu nggak Bu? Tisu kami habis. Ya memang habis nggak bawa kan? Kalau tisu wajar lah bisa. Tapi ke segala sesuatunya, Bu, kalau Bu baskomnya sediain, Bu. Ntar lama-lama ya udah, bukannya gratis ya. Terapisnya nggak modal gitu loh. Nanti lama-lama ya Bu sediain aja bekamnya. Itu bisa direndam ya, direndam lalu kita bersihkan. Lanjut, ini pakai formalin di klinik. Nah nanti kalau di klinik ada gini nih, tapi ini tidak disarankan mutlak. Ini bisa kita gunakan namanya direbus ataupun dikukus pakai dandang. Jadi kalau ini mahal nih, mahal kisaran 1, sekian dan wattnya besar. Tergantung Pak, cupnya kalau ada yang direbus meleot Pak. Kenapa? Cupnya ada. Makanya kopnya belinya ya kayak gini nih. Samora. Ya Samora. Kalau yang Kangzu memang lewat. Kalau ini enggak. Saya udah 2 tahun tuh. Samora. 2 tahun udah balik modal. Ya. Oke. Nah, untuk tempat Bapak Ibu sekalian, untuk jarum sisanya Bapak Ibu bisa masukkan ke botol kosongnya dulu. Jangan dibuang bebas. Masukin ke sini. Nanti kalau sudah penuh kumpulin, nanti bisa dibakar bareng-bareng. Ya. Kalau di klinik kerjasama sama PT Arab yang membuang limbah rumah sakit, tapi mahal. Kita buang ke sana bayar 600 sebulan. Nah, kasih di ini kan ada tuh ya ember, masuknya ke situ, siram pakai spiritus bakar, udah aman kan? Daripada nanti setor 600.000 mendingan 600.000 buat yang lain ya. Tapi kan ini masih ada jarum-jaruman. Kenapa? Jarum-jarum yang panjangnya. Kan dikasih garam. Kasih garam. Oh, kasih garam hilang. Kasih garam tuh itu berkarat kan. Makanya di itunya dikasih garam. Botol plastik. Oh, Iya. dibuat tempatnya. Iya. Kasih garam aja. Oh, kasih garam. Ya. Nanti kasih magic juga. Ya. Tuh masukin sini. Nah, Itu yang bekas tadi yang darah itu buat iya ini buat limbah masukin ke botol sini persis. Terpisah gitu ya. Jadi kita nggak berantakan. Nah, kenapa seperti ini? Khawatir nanti ya mohon maaf sebelumnya bekam ini kan sangat disorot. Ya, lagi dijadi perhatian nih. Jadi orang-orang dari luar sana cari celah nih. Bagaimana pembekam ini bisa dipidanakan kalau bahasanya mah. Kan banyak tuh. Masa sih Pak? Ya sekarang gini, ada kasus tuh orang meninggal kok bekamnya masih nempel. Ada, karena begini, karena saudara, ponakan dan sebagainya ketika membekam ditinggal makan di dapur. Sedangkan ketika di kop ini kan ada tekanan kuat tuh, sedangkan dia lagi lemah jantung. Makanya bekam tuh nggak boleh sambil main-main, harus fokus. Gitu. Nah, ketika sudah meninggal seperti ini, kasus kan masuk ke ranah hukum. Nanti ditanyain, nah ini berhak melakukan ini kan orang kesehatan, orang medis. Nah lagi kan, makanya kita sebagai profesional harus hati-hati melakukannya sesuai dengan arah apakah. Tidak boleh sembarang. Nah ini demi kebaikan kita bersama. Itu bisa berlaku kalau ada pengaduan. Wah, hukumnya nanti panjang. Dendanya hampir 50 juta. Bayar kafalannya cuma berapa? 50.000. Dendanya bisa 5 juta. Itu. Makanya harus hati-hati. Ini pengobatan sunnah harus dilakukan dengan profesional. Setuju ya? Ya, nggak boleh sembarang. Nah ini kita udah belajar titik. Silakan nyambung praktek. Kita langsung praktek. Kita titik-titiknya seperti apa? Kita langsung praktek. Ini sediakan alatnya. Nanti contoh. Oh jadi model. Modelnya bawa sini maksudnya. Alat-alatnya siapin. Kita langsung praktek lihat. Nanti ibu-ibu liatin. Dan cara masalahnya nanti seperti apa. Nanti tusuknya. Ini modelnya nanti siap-siap ditusuk-tusuk. Nanti bapak ibu sekalian silakan untuk tusuk modelnya. Ya.
sarung tangannya dipakai. OMG itu perut apa beneran perut? Antivirus tuh ya? Antivirus corona itu. Baik, cara menggunakan sarung tangan ada caranya. Ayo, kita kasih tahu dulu. Perhatikan, sudah pegang semua sarung tangan? Sarung tangan. Tahu mana ya? Ya, perhatikan sarung tangan kita pakai. Nih. Siap dulu. Kadang dulu. Itu di belakang. Yang plastik tadi. Ya, perhatikan. Oh, habis. Sarung tangan dipegang. Mas. Perhatikan dulu. Kita cara menggunakan sarung tangan. Situ ada nggak situ? Apapun cari apa? Anton duduk sayang. Perhatikan. Ini adalah bagian luar yang bersentuhan dengan pasien. Ya, berarti kita nggak boleh pegang ini. Ya, caranya gimana? Ini diletak seperti ini. Diletak seperti ini. Begini, pegang dalamnya ini buat kita. Bisa jadi caranya, nggak apa-apa. Baru pertama yang begitu. Pegang seperti ini. Cari, arahkan jarinya sebelah sini dan jempol. Kita masukkan dulu jarinya kita angkat. Ingat pegangnya yang ini, yang tekan dalamnya. Nah, setelah ini masuk, baru jempol kita masukin. Oke, masuk. Ibu, yang ini jangan dipegang-pegang. Jangan dipegang-pegang. Ini buat ranahnya buat pasien. Kita pegangnya bagian dalam. Nah, ini enggak. Di dalam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nah ini boleh kita pegang begini. Steril ya. Baru selanjutnya kita pegang yang ini. Masukkan. Kalau punya panjang gimana Pak? Dipotong kukunya, nggak boleh biara kuku aja. Sudah? Kita pastikan ini kencang semua. Iya. Ini buat apa hilang? Ya. Nah, sudah seperti itu baru kita siapkan alat-alat. Siapkan alat-alat cuma 3 titik dulu. Ya, ini pasiennya, ini terapisnya, Mas Purwanto terapisnya, pasiennya tadi. Jadi untuk ibu-ibu untuk pegang di leher, di kaki masih bisa. Kalau nggak sempat dilihatin aja dulu, nanti praktek nanti di ruang terpisah sini. Masih di rumah juga bisa Pak Nepa. Masih di rumah juga bisa. Oh belum, oke. Sekarang yang paling banyak menggunakan jarum yang stainless ya. Oke. Perhatikan dulu itu jarumnya. Oh, ini udah buat tembakannya, Wak. Bawa. Kamu sih. Oh ini. Kebanyakan pakai stainless ya, ininya, lencingnya. Baik, stainless saya ajarin dulu.
stainless keluarin. Ya. Itu ada jadi nanti buat ngatur. Tapi nanti bisa yang jadi ibu bapak bisa pesen ini, tapi sekarang warnanya putih ya, ini produk lama. Yang putih bisa untuk bekal wajah. Ini bisa untuk bekal wajah, nanti bisa pesen. Piro, Pak? 70. Ini kan lumayan ini. Baik, sekarang dibuka. Ya. Nah, jamnya masing-masing. Jarum. Kan jarum masing-masing. Ini masuk sudah? Ya, jarum jangan dicopot dulu ya. Masukkan. Ya, sudah masuk. Ya gitu. Ya, sudah masuk. Oh, sudah masuk. Ini. Tidak bisa masuk tuh. Terus Ya, pegang ini. Pegang ininya, baru ini pegang. Oh, itu buat yang kuning. Yang kuning. Enggak, ininya apa namanya? Jarumnya bukan jarum itu. Itu yang buat lampu tajam itu. Nah, ini Mbak, cabut-cabut itu ya. Gini nih. Cabut aja. Nah. Ya. Pegang ini. Semuanya pegang. Pegang, kelihatan? Nah, baru ini dibuka ke kiri. Ya, puntir ke kiri. Sudah? Cabut aja. Ya, oke. Baru ini Pak. Nah, kalau ada yang ininya udah putaran, diputar ke atas. Ini untuk mengukur kedalaman. Atas. Ada drat kan? Ada dratnya. Ini muter-muter gini kan? Nah, ini ke atasnya sedikit. Kira-kira setengahnya ini. Ya, oke. Itu cukup. Nah, baru masukkan ini. Oke. Bukan yang itu. Ya. Nah, kalau ini kan kelihatan tuh. Ini kelihatan ketika ditusuk ini ujungnya kelihatan. Jadi ini kedalamannya bisa terlihat dari sini. Kalau itu nggak bisa. Itu pakai feeling. Enggak kelihatan, itu pakai feeling aja. Kalau misalnya ketika ditusuk orang yang kesakitan ya. Oke, setelah ini kita letakkan. Mana modelnya? Sini, Mas Bro. Ya. Yang banyak beredar kan omongannya jangan ke jarum bekas. Jadi saat membuka jarum ini si pasiennya Ini baru loh. Gitu. Kalau nggak gini, Ibu Bapak silakan pilih jarum yang mana. membuktikan jarum, kalau jarum ini baru ini nggak bisa dicabut. Karena harus putus plastiknya nempel. Kalau kan dikasih tahu aja, Bu silakan ambil jarumnya, misalnya kurang percaya gitu. Bolehlah saya aja Pak. Dan ini kan panjangnya jarum ini mau ke 4 mili, nggak ada setengah senti. Dan setelan gelang ini kan nggak jauh berbeda. Jadi akan mengurangi panjang dari 4 mili karena terganjal. Iya, jadi kita 4 mili. Belum kan? Ya, itu ada tamu, ada tamu. Oh. Ya. Oke, sekarang kita untuk pemanasan. Alatnya mana? Itu udah. Jangan gitu kena tangan kamu lagi. Sini. Ini gini nih. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian. Nih. Nah.
Sekarang kita praktek tangan sendiri kita tusuk. Ya. Yang tangan kiri dibuka kaos tangannya. Dibuka satu, kaos tangannya satu. Ini, Pak. Yang kiri. Kiri buka. Terus jepit satu jepit tuh. Ngambilin tuh. Ya, oke, sekarang praktek sendiri. Ini perhatikan. Ambil kok yang besar. Pegang seperti ini. Di daerah sini dibasahi pakai minyak. Baru. Yang gini. Ya. Ya. Jangan kuat-kuat, negerinya asal gini. Ini buat mal. Ya, kasih minyak dulu. Kasih minyak. Gini. Ini bunuh diri Pak, tusuk sendiri Pak. Ya, tusuk sendiri. Kalau begini. Iya, kasih minyak. Ini aneh. Ini. Sendiri. Astagfirullah. Ya, harus berani. Oke. Kalau tadi kan warnanya sayur Terus, Pak. boleh tinggal sayur. Jangan. Banget. Oke, pegang sini semua. Om, ambil yang paling kecil. Ya. Ambil yang paling kecil. Oke, yang paling kecil. Ini, Pak. Kecil. Pak, yang paling kecil ada Bu. Yang paling kecil. Nah, iya boleh. Oke. Oke, perhatikan. Seperti ini. Ini yang dikatakan pakai mat. Ini apa ya? Saya ukuran ya. Itunya magnetnya. Apanya Ya. copot Mami? Sudah. Nah, ini dibuka sarung tangannya satu. Saya nggak mau bunuh diri Pak. Bagus. Di sini Pak, di sini. Pakai yang begini Pak, yang kapan ya. Oke, sekarang makan seperti ini. Tiga, harus dosa. Ya, ini. Ya. Sudah. Nggak bisa didapat. Masa sih? Nggak bisa didapat. Bisa. Cari yang paling kecil. Bisa. Nah, kayak begini. Nempel semua, nempel. Biarkan sampai 2 menit. Ya, oke. Itu nggak apa ya? Lanjutnya. Ya. Oke. Kunci cendernya. Tekan. Ya. Berapa kali? 3 kali. Oke. Kalau udah, sekarang dicopot. Ini aja yang dulu. Ya, udah semua, ini semua di atas. Ya, oke. Betul. Udah dicopot. Ya. Ini Bu, pakai Bu. Pakai ini Bu. Yang kecil. Dah? Semuanya, ya kan? Ini ditasakin pakai ini, Mas. Nah, timbal namanya, biar nggak lama. Udah dicopot. Ya, ya semua, copot sekarang. Ya, copot. Ya, oke. Tusuk. Apanya kan tusuk? Tusuk. Ya bekas. Putar. Aduh. Putar.
Berlawanan jarum jam, berlawanan tusuknya 9. 9 itu 1, 2, 3. Masing-masing. Ayo, kalau gantian, ibu nusuk ini itu. Saya dendam cuma semua. Ya, nusuk. Saya nusuk. Ya. Ayo, sedot. Melawan jarum jam. Ya. Nusuk. Kalau nggak nusuk gagal. Berlawan jarum jam. Gini kan? Ya, berlawanan jarum jam. 9. Berlawanan. Iya, berlawanan. Ketimbang. Ya. Cukup. Tapi bisa. Enggak. Sedot. Sedot. Udah biarkan sampai 2 menit. Nah, nanti saya akan terangkan ini manfaatnya. Oh, darahnya mulu loh, keluar tuh. Daripada kalian terus. Tusuk, sedot darahnya. Ya, tusuk. Udah tusuk. Udah darahnya. JP buka itunya. Iya. Tusuk, sini saya tusuk. Sini saya tusuk ada. Harus bisa menusuk sendiri sebelum menusuk orang. Ya. Ya, pernah menusuk. Ini jarumnya. Ya, tusuk. 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 Kalau yang nggak tusuk, Itu. nah, sekarang pegang handphonenya, foto sendiri. Oh. Pak. Pegang handphonenya. Dia tusukin, nggak berani nusuk sendiri. Tusuk sendiri biasa. Gak apa-apa, tusuk sendiri. Mama, kita berani ya. Kamu nggak kena. Nah, foto sendiri. Foto sendiri. Iya, nanti. Foto Pak. Foto, di foto sendiri. Nah, ini saya enggak. Darah kotor itu. Wow. Dirasa-rasa sakit. Rasa dia. Takutan piknik dari Ayo bawa, tusuk bawa. Ini mah Anton, Pak. Ayo pelan-pelan. Nah, bawa darahnya. Ini, minum. Ya. Ya, oke. Udah. Sudah foto masing-masing. Tusuk. Sudah di foto. Kenang-kenangan sendiri. Steril baru itu. Nah, ambil tisunya. Tisu basah. Ini unik nih ketika ngambil ini kan berdarah-darah tuh. Makanya tempat sampahnya mana? Kasih tahu. Nih cara ambilnya. Jangan asal tarik. Keluarin. Ganti jarum. Oh. Sampai kita Tempat sampahnya udah disediain. Tempat sampahnya udah disediain. Tempat sampahnya udah disediain. Udah sedikit dulu, kampret lo. Tadi Mas. Ya. Itu bentar Tempat sampahnya disediain plastik. Udah dicabut. Lo dia dulu. Pakai tisu Itu punya kering. lu kan. Pakai tisu kering. Bukan, mana itu? Dah. Nih. Itu siapa? Plastiknya mana? Udah. Sampah. Ya udah. Nih, perhatikan yang lepasnya. Nih, perhatikan. Pak, kamu dong, Pak. Kalau saya lepas sendiri Pak gimana? Ya udah. Cuma ada darahnya, Pak. Ya udah, nih perhatikan lepasnya. Ini ada plastik kita. Nih. Ini cabut lepas. Ini nanti di plastik. Gimana Pak? Gimana? Ini dicopot. Copot dulu nih, copot. Terus taruh di plastik begini. Sampah. Nah, Terus siap tisu kering. ya. Baru kita lap. Nah, gumpal kan? Nah, kalau yang ada gumpalannya, ya, bentar, biarin dulu. Kan ada kental-kental itu ya. Silakan difoto, jegrek. Ini berarti darah kita. Ini foto. Nanti di situ akan terlihat. Ini ada.
Terus coba Pak. Coba. Langsung di Pak. Ke atas. Tarik. Udah. Tarik cabut. Ini kan. Keren kan? Nah, namanya buat apa itu? Umur-umur berapa kali minus sini? Kental Pak. Gua enggak tak. Ya Allah. Ya. Kami itu maksudnya kalau kita bukan begitu dengan 2 menit atau 2. Minimal 2 menit. Iya, maksimalnya 7 menit sampai 5 menit. Oke, lama ini kan. Kadang-kadang sudah sampai berapa? Oh, sebetulnya biayanya di tas tuh ada ini alkohol. Oke. Oke, sudah? Dikasih apa? Minyak. Minyak lagi. Minyak zaitun. Sudahnya ya? Iya. Oh yang kayak tadi gitu minyak alkohol. Caranya foto. Jadi alkohol boleh Tangan foto. Sudah? Buat sampah. Makanya nantinya pakai yang semprotan. Bensin. Iya. Pakainya yang semprotan, jadi tinggal disemprot. Spray. Iya. Ya. Sudah? Oke, kita akan berlanjut kepada punggung. Nah, wanita kan nggak mau buka kan? Nah, saya praktek buat yang laki-laki. Silakan yang laki-laki praktek. Praktek. Yang perempuan mau praktek sebelah sana. Lensinya mana tadi alatnya? Ayo. 2 menit. Nah, gini aja. Lihatin dulu praktek, lihatin lihatinnya teorinya, nanti baru praktek di sebelah sini, ya. Nah, sekarang laki-laki dulu, ya. Yang perempuan lihatin aja dulu, nanti diarahkan. Berapa detik Pak? 3 detik dulu Pak. Ya, nanti sesuai dengan sini, sesuai dengan gambar di sini. Baik, silakan ayo pasien sana, cepetan berburu waktu. Nih, kita akan al-adil. Nih, kita akan pertama al-adil. Ayo, Mas. Ya. Ayo, Tem. Alatnya. Ya udah ntar foto. Pak perempuan mau praktek katanya. Mau liatin. Mau praktek. Saran saya lihat dulu. Lihat dulu ya, lihat dulu. Udah Be, udah kurang tarikan. Lihat kamu belum? Oh iya. Be, kurang tarikan. Udah lulus. Kurang tarik. Darahnya nggak deres. Oh iya. Udah lulus nusuk. Saya berani sih. Baik, nah teman-teman, kita akan praktek berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya akan praktek 9 titik. Ya. Ayo. Pasien. Relawan. Oke, itu sama Mas Pur. Gini. Terus sini. 9 kan? Ada 9 rokok. Kagak. Tinggal disiapin. 9. Di sini Pak apa? Masih dari sini dulu. Alatnya masing-masing Pak. Iya. Alatnya masing-masing. Bapak, anak laki di sini Pak. Ya nanti. Iya. Nanti berjejer. Punya lu. Ini Pak mana? Ini. Ya, biar sampean lihat ke sana tambah. Jadi nanti bagiannya di sini. Ya nanti sampean lihat ke sini. Kirain sama. Mas Anton sebelah sini. Biar nanti lihatin lagi. Iya, Mas Anton. Mas Anton. Pak, posisi bekas tuh paling bagus duduk ya? Bisa duduk, bisa berbaring. Pardiak sono kan. Pardiak sono.
Mas Rifai sudah sini? Iya. Sama siapin alatnya, kotak sampahnya, pakai alatnya Mas Rifai. Iya. Nampaknya mana Mas? Pak, sesuai titik itu ya Pak? Iya. Ini sesuai dengan titik ini. Nah, Mas ambil dulu. Ambil akarnya. Mas gue ambil ada itu ada. Kalau pakai minyak. Ya, hampir 9. Ini pakai alang-alang ya? Ya tadi itu kan pakai. Kalau aku pakai Pak jadinya. Bagus. Ada kok yang mati. Leggingnya. Banyak nggak JB? Tadi. Siap. Ini plastiknya. Plastiknya sampahnya satu barengan aja. Nah, teman-teman. Sebentar. Sebelum kita melakukan pembekaman, alat-alat kita alasi dengan karpet. Iya. Ya. Oke. Kita contoh tadi mana Masnya? Alat itu masih bangku. Bangku satu. Bangku dah. Itu aja. Speakernya turunin aja. Jadi yang dipakai, yang dikeluarkan adalah kop yang mau dipakai. Taruh di nampan masing-masing. Ya. Nah, yang bawa karpet bisa ditaruh seperti ini. Nah, ini alat-alatnya ada di sini. Seperti itu. Yang udah Buat jarum. yang udah dipakai. Kalau nggak ada jarum kosong ada temen. Wah, Benangnya loh. siapa Wak? Sudah? Oke, sudah siap semua? Sudah ready? Mas Pur yang mau jadi pasien siapa? Pak Heri dulu. Oh, Mas Pur dulu. Oke, Mas Pur berarti pakai alatnya sendiri. Pak Heri nanti belakangan. Pak, ada pemanasan dulu. Ada. Nanti makanya tunggu instruksi dulu. Nah, ini ibunya mundur dulu biar Mas Pur bisa berdua dulu ya. Oke, perhatikan. Mana model? Model. Biar nggak sinar dari sini kameranya. Jadi dia sinar dari sana. Dari sini pojok kaki. Jadi nanti nggak backlight. Nggak backlight kamu dari sini. Sudah? Minyak sampean mana? Ini? Iya. Video. Apa coba? Jatuh. Bener nggak? Ada. Bener nggak? Yang sana kan benar semua. Ini itu. Sini benar semua. Di situ, Bro. Dah, duduk. Ada tar. Ya, ini dia itu ada. Yang pakai spray. Ini ada kunci apa nih? Itu nggak kena belakang kan? Kalau mau kena belakang udah sampai. Bisa. Oh, ditembus ya? Baik, teman-teman, sebelum ini kita pemanasan dulu. Kang, sini kan. Duduk situ, lu juga kena badannya. Jadi kita ada pemanasan dulu.
ini karena tebal dagingnya kita pakai yang enggak besar. Enggak, alat pemanasan dulu gitu gimana pemanasan? Ini pemanas. Oh, bisa kuat. Kita arah di samping tulang belakang kanan kiri, mulai dari pintu. Itu enggak boleh kenceng-kenceng ya, Pak? Ya, kira-kira aja. Lakukan ini, ayo ikutin. Enggak bisa. Oke. Ya, ikutin. Ayo, ikutin. Nah, posisi kita ngerok, perhatikan kita ada di samping. Nanti saya akan jelaskan kenapa di samping. Ya. Sekarang ini mah. Tangan kiri pegang pundak, biar ada power. Terus? Enak nih, Pak. Posisi tidur pun begitu. Sebaiknya kalau untuk relaksasi seperti ini kita begitu. Oke, baru pindah sebelah sini. Oke. Sudah, kiri dan kanan. Baru kita ngambil belikat. Belikat. Oke, belikat. Kalau kurang tekanannya tambah lagi. Oh. Arahnya mainkan. Iya, seperti kita kerokan. Nah, ini kita ambil area belikat. Ini namanya skapula. Kalau orang pijat biasanya disebut skapula. Baru di sini begini juga. Nah, baru begini aja udah enak toh? Mau dong, Pak. Boleh. Oke, seperti ini. Baru samping. Yang ini kasih minyak, biar agak licin. Ganti yang lebih kecil, kopnya lebih kecil. Kalau samora enak sama semua kan? Oke, harus sebelah sini. Enak ini. Bikin itu enak kok. Ya, Bikin itu sampai sore. Pesan rokin lagi ya. Dah. Sini deh. Tisu sama vaksin. Nah, kalau sudah seperti ini, bersihkan minyak-minyak yang bekas. Ya, bersihkan. Dia bete. Oke. Sampah plastik. Mantap kalau itu. Nah, baik. Al-ahdain, yaitu di batas rambut. Kalau yang masih ada rambutnya bisa dicukur, ini alat cukurnya. Ya. Pak Taman nggak marah Pak kalau dicukur rambutnya. Kita pamitan. Pak, Bu, mohon maaf, ini ada rambutnya menghalangi titik ini. Nggak banyak kok, cuma sedikit. Pasien wanita juga. Iya. Maaf ya Pak, mengalami titik ini Pak. Oke, kita ambil kasih pojokan sini, kasih pojokan. Dua kali aja. Oh, dua. Ini kan dikasih minyak apa? Iya, dikasih ya, biar. Oke, satu lagi. Ya. Coba Bu Neneng dibaca Al-Ahdain buat apa? Al-Ahdain, Al-Ahdain,
masih di bawah garis rambut ke kepala belakang sekitar otot trapesius kanan dan kiri sejajar vertikal 3-7. Berapa sedotan nih Pak? Ya, Ada pendapat sejajar dengan jugularis berarti di bawah telinga kiri dan kanan atau Kiri kanan, ada ya? risiko kelenjar getah bening. Ya, jangan di sini. Ya, oke. Nah, di sini di buku ini kan ada keluhan fisik, ya kan? Keluhannya apa? Tuh. Nih. Oh iya, Pusing, migrain dan sebagainya. Fisiknya apa nih? Oh. Sini fisiknya apa nih? Punggung dan sebagainya. Ini. Nah, di sini tindakannya apa? Tindakannya titik al-afdain. Nih, cara isinya begitu. Paham ya? Sudah punya ini belum? Kalau yang punya dibagikan. Saya nomor 1 nih pasien saya nih Pak. Ya, ibu-ibu yang mau praktek silakan di bawah, di belakang sana. Ya, itu ada yang mau praktek silakan. Ya, oke. Baik. Manfaatnya itu, kemudian kita selanjutnya titik al-kahil. Ya, al-kahil. Nih, ini punuk. Ya, sejajar dengan pundak, segaris. Ketika begini, cek tengah punuk tadi. Cek, udah situ. Itu di tengah-tengah tulang loh Pak. Iya. Ini kan ada tonjolan kan? Iya. Di bawahnya. Ketika diginiin, cek, udah. Berhenti. 1, 2, gua tarikan aja. Kalau misalnya kurang tarik, tambah 1 lagi. Itu kelihatan agak kaku. Ya, boleh. Gua tuh dibaca. Oh ini al-kahil terletak di pertemuan garis pundak dengan garis tengah tubuh, yaitu di tonjolan tulang leher belakang setinggi pundak. Jalan penglihatan agak kabur, mata lelah. Nah, ini cocok untuk para pekerja yang memototing Kamera. Detiknya cuma di sini. Ya. Terus selanjutnya coba 2 bahu. Ibu silakan baca. Ya, boleh bersama. Terletak di pertengahan antara akromion dengan bahu. Akromion kanan dan kiri. Nih. Bainal katifain, di antara pundak ini dan ini, berarti tengah-tengah. Kita ambil tengah-tengah ini yang agak empuk. Nih. Itu. Itu yang bagus kanan dulu atau kiri dulu Pak? Kenapa? Kenapa, Bu? Kanan dulu ya. Kanan sebelah sini. Kanan kiri boleh. Boleh. Ini karena kopnya nggak sama, ada nggak? Sakarmu. Itu Pak, ada tuh Pak. Ini copot. Sama ya Pak posisinya? Yap. Oke. Lagi. Selanjutnya, nah, kondisinya kesenggol itu. Enggak kesenggol. Habis kali itu. No signal. Handphone aja. Pak, kalau ini berangin gini gimana? Ya, nanti penjelasannya nanti. Muat ini masalah. Abah itu nggak sakit ya Abah? Iya. Sampai ngulur enggak? Oke, coba dilihat di handphone. Ini operatornya. Coba dia sambil dengerin. Pak, kadang kalau kelamaan itu kan berlepuh ya. Enggak. Asal kekuatannya enggak. Oh iya deh. Oke. Jalan berdebat-debat. Ya.
Oke, nah, belikat. Untuk belikat ini ditekuk. Ini pas ada di sini. Ini pas ada di sini. Ya. Dua cukup dua aja. Yang satu tinggal ngikutin aja. Manfaatnya buat apa Ustaz Mah? Manfaatnya menormalkan kerja jantung dan pernapasan. Ya, yang sesak nafas gimana ya? Asal itu Ya, dia lulusan dari tiap ini posisi jantung dan paru-paru. Lulusan tiap ini. maksudnya Makanya sudah diberikan ini kan. ya, jadi gini. Cara ngukurnya yang paling mudah adalah tangan kita ditekuk begini. Ini ada tekan begini. Nah, kita ambil di sini. Bisa tidak ada juga yang menggunakan lurusan yang tadi Pak Hedi bilang bisa. Tapi saya ngambil yang paling mudah teman-teman bisa pahami adalah tekuk begini, ininya lakukan begini, kita ambil ya. Tengah-tengah. Terserah nanti metodenya teman-teman yang paling mudah mana yang ini judulnya nanti yang situ. Ya, oke. Ada lagi? Udah habis. Habis. Itu situ doang terus bilang Oh gitu. Iya, ada aja. Dua. Oke. Al-Warid. Nih, ini rusuk. Terakhir rusuk. Ini paling dalam, paling pojokan. udah kelihatan. Diraba. Enggak, ada metode dua. Kalau misalkan di sini dagingnya susah, diambil dan sebagainya, nih. Ketika ini lurus, lurusannya ini. Lurusannya siku. Sini. Bisa ambil di sini. Nah, itu kan agak sedikit agak ke bawah ya. Dari sini tarik ke sini. Kenapa begitu, Pak? Sesuai dengan anatomi ginjal. Ya, oke. Sekarang tiba saatnya untuk penusukan. Ya. Ini kan yang berayu Pak, yang berayu. kenapa? Tadi kan miring tuh. Ya, Yang tadi lulusannya sikut. Satunya lagi. dari sini. Dari sini. Yang tadi Tarik ke kanan. Udah. oh itu yang lulusan sikut. Ngantuk, Iya. Pak. Si Bapak ngantuk. Pingsan. Itu dia. Jadi gini, harapan saya modelnya pingsan. Oh iya. Biar nanti cara penanganannya orang pingsan. Ya. Ayo kita berdua ramai-ramai. Oke. Jadi gini. Nah, gini. Ya, Pak. Kanan sejajar dengan sikut. Betul. Yang kiri dipatahkan. Yang kanan kali, Pak. Yang kanan lurus. Yang kiri lurus dengan siku. Yang kanan ini jujur jajarnya ini nih, ujungnya. Turunkan yang kanan dan diturunkan. Oke, betul. Baik. Sekarang penusukan. Di mana yang lebih awal di kok? 9 aja, 9. Kalau ini saya banyakin, tapi teman-teman 9 aja. Itu ngaruh ya, Pak? Tusukan itu ngaruh. Banyak titiknya. Bawah. Itu 9 itu aja. Itu dendam mau Anton. Ya sabar ya Mas Anton. Nah, kalau yang gedenya silakan 33. Aduh, gak usah itu lagi sih. Apa harus itu? Ganjil ya. Awak, ya dari luar ke dalam. Banyak Ton. Kayak obat nyamuk. Sekarang. Anton tangannya muter-muter cucunya Bobo.
Lalu yang ngurangin jarumnya kemana? 33 kan? Jadi parahannya teman-teman di sini yang praktek ada insan. Antum banyak anginnya itu berembun. Angin ya. Pingsan, asik. Antum pingsan, Antum pingsan. Kita berdoa sama-sama. Jadi nggak cepat orang itu. 2 kali sedot terus. Enggak, itu lu selayang toh, lu selayang. Lu lagi halu tuh, dikit lagi mau dobrak. Jatuh lu pingsan. Lagi halu deh, halu tuh. Cemen dia Pak. Dia cemen menambah dari gede doang. Sana Pak itu Kang. Nggak boleh kita yang saya. Berapa kali yang tarik kedua ya? Pak, ini kan ada orang yang kalau tidak tambahin kan isi Ya, nanti ini aja dulu. Kalau sudah selesai baru nanti ada pertanyaan gimana? Ya? Sudah semua? Belum. Terus semuanya udah. Terus semuanya Pegangin juga. Iya semuanya. Aja loh. Itu kan antum. Udah. Di Indonesia ada apa? Oh gitu. Karena gantung jadi begini. Pak, jangan angkatin saya dong. Kan harapannya pingsan. Nah, sambil enaknya dia sambil belok Harus arahnya harus ke kanan. Apa harusnya apa boleh semua? pokoknya berlawanan jarum jam aja. Kita jawabkan seperti itu. Ini berdiri. Lalu makan saya. Berlawanan jarum Saya jam. obatnya mana? Kawak. Ini pena. Tek. Masih nampak Bisa begini Bu. Iya, konsep kayak gitu. Terus jadi bilang berat dong. Nah, udah. Ih, cemen Anton. Kita doakan sama-sama biar Anton Ya bisa. semua. Sudah semua. Tunggu kira-kira 2 menit. Kira 2 jam, Pak, biar itu. Yang Nah, sambil kita nunggu 2 menit, kita siapin segala sesuatunya, entah plastiknya. Nah, teman-teman, ini ketika ngambil perhatikan. itu yang normalnya waktu berapa menit Pak? 2 sampai 5 menit. Selesai habis ditusuk itu 2 sampai 5 menit. Iya. Perhatikan dulu. Pegang begini. Nih, pegang dulu. Tangan kanan kan nggak pegang. Yang pegang bisu, tangan. Ikutin saya. Ya, oke. Katakan. Tangan kiri. Lihat saya. Tangan kiri pegang ini. Oke. No, tidak gitu. Nah, Tangan kiri. Pisau dipegang tangan kiri. Oke, ini pegang kop. Ini ya. Oke. Sil. Cabut. Tapi ini tetap tekan. Oke. Sekarang gantian tangan kanan yang pegang. Oke, kita geser ke bawah. Bergerak sambil kita kendorkan silnya ke bawah, arahkan ke bawah. Sampai basah. Cukup segini. Cukup. Perhatikan dulu. Ini tisu kita ada di bawah. Lepas. Lihat tangan kiri kita pegang. Oke. Jangan buka. Oke. Nah, sil ini kita tutup. Kiri yang megang. Nih lihat. Sil ini ditutup sama jari yang tengah. Cep. Ini begini pegangin. Pegang. Perhatikan begini pegang. Silnya dipegang. Silnya tetap dipegang. Silnya dipegang jari ini. Ya. Oke. Nah, Kiri bawah. yang di bawah
ini jangan bergerak, tutup, tahan. Oke, sudah cukup. Nah, ini baru kop yang di atas diangkat. Ya, silnya dipegang, silnya, sil. Silnya dipegang dari tengah. Oke, pegang, oke. Langsung. Ya, tetap. Oke. Ya. Nah, itu silnya dipegang nanti bocor. Nah, yang ini dilap. Nah, yang ini baru ditaruh di. Itu silnya tetap dipencet ya, Pak? Iya. Oke, ngantuk ya. Ya. Ini kapan? Ini disedot lagi. Sedot lagi. Iya. Oke. Cukup sekali aja, Mas Anton. Caranya kok gitu ya? Pingsan dia mau pingsan ya. Oke. Bawa kemana lu, bawa? Oke. Cara ngambil lagi? Ayo, ulangi. Oke, di sini cuma satu. Angkat sekali. Ya. Pegang. Ini pegang dulu. Sudah jangan cuma satu dong. Ini. Angkat kemana-mana. Sudah, keluar, perhatikan. Bawa tangan Kabut. kiri pegang tuh pintunya. Oke, kita geser turun ke bawah sambil tetap ditahan. Tutup silnya. Ya. Nah, tangan kiri ada di bawah. Sambil pegang. Ya, oke. Sil, pegang pakai jari tengah. Perhatikan, ini lihat. Pegang. Ini pegang Di tengah kok. dari tengah. Ya, oke. Jari lunjuknya pegang kop. Silnya kagak di. Pegang kop. Silnya kagak ditekan kok. Ya. Tadi kayak. Sudah? Oke. Nah, udah. Yang ini jangan dilepas, baru dilap. Jadi yang ini bersih. Oke. Rasakan, coba lu terpraktek. Cakep. Oh saya. Ya. Itu kan ini Pak penyemakan dulu tahu nggak? Nah, udah. Udah itu Pak. Udah. Gak usah dicoba. Di leher. Di leher nih. Leher. Ini kalau caranya banyak, lumayan. Kalau di leher, perhatikan. Pegang dari sini. Ini cabut. Ini tinggal dilepas saja. Ini tandangin begini. Oh, di leher tuh Pak ya? Di sini. Kalau pusing berarti lapar. Di leher cukup sekali aja. Dilepas bawah. Kayak mana sih? Ini ya sampai empedu. Betul itu ya. Kayak nanti Pahit banget. Ya. Kayaknya ada kok. Wah, Gampang sekali. Coba aja. Katanya pingsan. mau buat pingsan kalau sengaja pas dendam. Pas dendam tuh. Katanya pingsan pakai berdoa ya. Ya. Yang di bawah. Ini cocok nih. Oh, kalau yang itu nggak diulang ya? Yang atas. Ini jangan diulang. Ini kan praktek barunya. Yang bawah kanan atas. Ini. Yang satu. Ini. Udah. Belum Mas ya? Belum. belum diambil Pak. Ini mau Pak, kalau sana yang teknik ngambil gituan nyerok itu sih yang punya masing-masing teknik gak apa-apa Pak. Mana gini, ini gabungan teknik, ini yang paling mudah. Oh, misalkan bawa Ngirim beda kasur punya, loh. punya selama ini kan dia megang. Ya. Terus dia ngelakuin begini tadi dia kaku. Dia Iya. punya teknik sendiri. Nggak apa-apa. Oh. Nanti yang Dia judulnya ada sekarang ini judulnya nggak berantakan. Ini adalah cara mudah, bersih, dan nanti saya jelasin. Apa dia agak mikir pencet skillnya. Oke, sekarang sebetulnya kalau sudah terbiasa seperti awal-awal saya juga begitu. Mungkin saya nanti Tahu? orang gue di belakang dari tadi. Ini tarik ke bawah, jangan sampai ini netes. Sini. Ini seal yang sudah rusak, jadi dia copot sendiri. Oke?
Iya kan? Oke, ini juga. Tapi rata-rata disedotnya 2 kali ya. Sedotnya 2 kali. Kenapa cuma 2 kali, Pak? Nanti saya kasih tahu. Kecuali di leher, Pak ya? Iya. Sama durasinya 2 sampai 5 menit. Yap. Itu kita ambil titik yang aman kan? Oke. Sekarang tinggal berapa titik? Langsung ambil aja. Langsung ambil, nggak usah disedot lagi. Buatnya tutorial aja. Nanti prakteknya dua. Ini kan nanti gantian kan lama lagi. Atau pengen bekam juga. Ya. Anggot jadi cerah dulu kan. Wah, nggak jadi pucet lu tuh. Doanya udah jadi pincang lu mah. Ya. Jadi gini, kalau terlalu lama di sini bisa melepuh. Bisa melepuh ini di start bawahnya. Ngantuk, ya kan? Karena dia rileks. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nih kalau keluar cari baby itu begini nih, ada putih-putih kayak getah timun. Kalau kelamaan Enggak, kalau sudah ada getah timun seperti ini, hentikan pembekaman. Ya. Nah, sekarang biasanya di lapangan ketika memberikan minyak kan begini nih. Betul? Ya. Nah, kita sekarang sudah menggunakan yang rapi. Ambil kok. jadi nggak bersentuhan ya. Kalau sudah seperti ini, tangan kita nggak berantakan minyak, si pasien juga tidak merasa jember karena banyak minyak. Baru tugas kita adalah membersihkan area pinggiran kop yang kena minyak. Jangan tengahnya. Jadi Tengahnya biarin. Ya biarin aja. Ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, proses bekam sudah selesai. Kalau yang terlalu rapat itu emang ada Pak. Terlalu rapat kan ada tuh di rumah. Ada, semuanya ada. Itu nanti dilakukan pesan. Harapan saya adalah teman-teman praktekkan yang ini dulu. Kalau yang ini sudah menguasai, nanti mau delapan nanti saya kasih. Tapi kalau semuanya kita udah terjun nih Pak, terus customer bilang, Mbak saya mau yang ini. Badan itu juga 9 gitu. Ya, jadi gini, saya pengen melihat praktek teman-teman biar nanti lebih apa ya, lebih elegan lah. Tidak semua orang bekam itu harus full, enggak. Ada bagian yang tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti lakukan pembekaman selesai. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara membersihkan. Nah, teman-teman, ketika kita membuka ini tidak menggunakan teknik seal dan ditutup, di sini biasa darah pada masuk. Iya. Nah, untuk menghindarinya, menjaga agar tidak berantakan, teman-teman bisa dikasih tisu di dalamnya. Ketika ngekop, ada darah kan, kita kasih tisu di dalamnya. Jadi nanti darah itu nanti tertahan tisu nggak nyampe ke sini. Seperti itu. Jadi nanti kop yang di sini. Ya. Jadi menghindari jangan sampai nanti ketika dibuka berantakan kemana-mana. Kasih tisu. Itu pengaman. Enggak aneh gitu Pak. Enggak apa-apa. Aneh, yang penting kita aman daripada kita penampilannya pengen terlihat kuat ternyata berantakan. Mending kita menjaga jangan sampai nanti darahnya tidak berantakan. Nah, sekarang bagaimana cara membuka membuka sarung tangan? Perhatikan. Ini bagian luar.
tetap kita bukanya seperti ini. Begini. Seperti ini. Nah, si sampah ini bisa kasih di sebelah sini. Ini sekalian begini. Jadi sampahnya sekalian kita bungkus menggunakan satu. Bisa. Kan diginiin. Apa tisu itu dikepel-kepel. Karetkan itu deh. Nah, jadi gini nanti bisa seperti ini. Jadi nggak berantakan. Kalaupun mau dibuang dibakar langsung sama ibunya. Kayak kondom aja tarik. Weh, ya. Apa dong? Saya tidak paham. Sudah ya. Jadi satu orang diusahakan satu orang satu. Ya. Ya, jadi satu orang standar satu orang satu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti lihat orang yang melihat oh ya higienis. Kurang. Sudah cukup. Oke. Nah, cara mencucinya. Gini Pak, saya mau nanya dulu. Kan ada nih, ada customer. Misalnya customer. Kok darah saya sedikit ya? Oh gitu. Kasih tahu begini. Banyak sedikitnya darah yang keluar bukan ukuran. Ibu berarti toksinnya seperti ini. Itu kenapa tuh? Kan gitu. Oh kenapa tuh? Terus bu, berarti toksin ibu kurang, terusin aja makanan sehatnya, jangan lupa berbagi. Kalau pengen yang banyak gimana Pak? Oh Banyak nih kalau ya kondisinya ada di sini mau dibayar gimana? Nanti keluarnya darah segar bu. Ini kan darah kotor. Iya ini darah yang sebutnya darah statis aja. Kalau darah kotor nanti khawatirnya di orang medis nggak ada istilah darah kotor. Adanya darah statis, darah yang tidak terpakai. Oh ya bukti Darah darah yang tidak terpakai berarti dia di bawah kulit. ya, jadi kita menghindari bahasa-bahasa medis yang nanti membuat kita susah jawab. Oh, darahnya nggak banyak. Ya, alhamdulillah toksinnya sedikit. Oh, kok nggak banyak dibanyakin? Jangan tuh, kalau banyak itu darah sudah keluar. Ini aja toksinnya udah segini. Nah, bagaimana cara membersihkan itu? Ini ada cairan klorin, cairan Becklin, itu direndam. Ingat ketika direndam, darahnya harus dibersihkan dulu. Darahnya harus dibersihkan dulu di pot, baru direndam. Setelah direndam kira-kira 5 menit kemudian angkat, kita basuh dengan sunlight atau sabun deterjen apapun di air yang mengalir. Air yang mengalir di keran. Sunlight dulu baru Iya. Ya? Enggak. balik. Aku sunlight dulu Pak. Makanya itu tadi dibersihkan dulu pakai tisu dan ada sisanya, direndam pakai klorin. Tujuannya adalah untuk mematikan kuman. Setelah dicuci pakai sunlight, tujuannya adalah membersihkan minyak. Kan bekas sentuh. No? Direndam, cuci pakai air mengalir. Sudah itu dibersihkan, ditiriskan. Nah, untuk membersihkannya kan biasanya kan banyak tuh dibersihin, buang. Nah, caranya ini masukkan ke sini, langsung ditaruh ke sini. Jadi masukin, taruh situ, masukin, dia akan menyerap sendiri. Gitu. Paham ya? Becklin dicampur apa tadi? Becklin sama air. Becklin air doang. Iya. Mirip kan? Kalau campurannya seberapa? Itu dulu, yang itu sudah hafal. Itu aja dulu. Nanti kalau customer minta ini dan itu, ibu kebutuhannya ini. Kalau di sini nanti khawatirnya salah. Oh, kalau di sini tambah lagi beda lagi harganya. Ya. Kalau kamu minta di sini Pak. Nah, itu beda lagi. Oke, silakan sekarang praktek kalian. Yang ngomong gitu ada dari SMP nih. SMP loh. Aku percaya Mama. Itu tahap kedua ya. Ya. Kamu siapa? Ya, silakan yang lain. Bro, ngomong bro. Lu jangan video-video yang cakep. Yang akhirnya dari solar. Iya minta batik kan ya? Ya ada Batak biar suruh beli muslim yang siapa baju. Iya. mana? Ini aja. Aku bawa air kok.
Orang